kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Sinyal politik identitas yang mengatasnamakan agama dalam Pilpres 2024 makin terang terasa. Baru-baru ini, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Ramadi, yang sudah menyatakan dukungannya ke Anies Baswedan secara terang-terangan akan menggunakan politik identitas dalam perjuangan politiknya. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas, tegas Ridho dalam pidato pembukaan Rakernas Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin 13 Februari 2023. Ridho bahkan mengungkapkan Partai Umat akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah. Ridho juga menegaskan bahwa bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan dan menjadi titik nol sebuah perjuangan termasuk di dalamnya jihad politik. Ia menambahkan, seharusnya yang dilarang di masjid adalah politik provokasi, bukan politik ide dan gagasan. Sepintas apa yang disampaikan Ridho terasa enak didengar. Namun, apakah benar dalam prakteknya mereka berkomitmen untuk tidak melakukan provokasi dan ujaran kebencian sebagaimana yang marak terjadi pada Pilgub DKI tahun 2017 lalu? Sebelum pernyataan Ketum Partai Umat, langkah Partai Besutan Amin Rais ini memang sudah nyata sejak awal. Sejumlah kader Partai Umat membentangkan bendera partai politik itu di dalam masjid. Aksi pamer bendera partai dalam rumah ibadah itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lolosnya partai tersebut dalam peserta pemilu 2024 mendatang. Aksi ini pun langsung ditanggapi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf mengatakan pengibaran bendera partai politik di tempat ibadah seperti masjid melanggar aturan dan tidak baik bagi keutuhan jemaah. Hal itu menyusul berkibarnya bendera Partai Umat di salah satu masjid di Cirebon, Jawa Barat. Fakta ini sebenarnya mau menegaskan bahwa Partai Besutan Amin Rais itu memang terlihat serius menjalankan politik identitas sebagai pendulang suara di pemilu 2024 nanti. Cara ini memang bukan cara baru untuk menggait dukungan rakyat. Amin Rais sendiri sudah menjalankan strategi ini saat melawan Ahok dalam Pilgub 2017 lalu. Salah satunya saat menjadi khatib salat Idul Adha di Masjid Rumah Sakit Islam Sukapura, Jakarta Utara, Senin 12 November 2016 lalu. Amin sendiri secara gencar melakukan kampanye di dalam masjid demi menumbangkan Ahok. Amin juga bahkan menyebut Ahok sebagai dajjal saat kampanye di Tanjung Priok. Publik tentu masih merekam jelas bagaimana dampak Pilgub DKI beberapa waktu lalu yang nyaris membakar Indonesia. Aksi unjuk kekuatan atas nama agama terjadi di jalan-jalan. Ujaran kebencian berseliweran di mana-mana. Provokasi dan hoaks seakan menjadi santapan publik dan kekerasan fisik terjadi di mana-mana. Pilgub DKI 2017 antara Ahok versus Anies Baswedan bahkan tercatat sebagai pilkada terburuk dalam sejarah politik Indonesia. Hasilnya memang sudah terduga. Ahok tumbang karena isu agama dan Anies naik tahta menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies boleh tersenyum. Kelompok pendukungnya boleh memukul dada atas kemenangan tersebut. Namun tahukah mereka berapa bayaran yang harus dikeluarkan untuk kembali merajut keberagaman Indonesia? Jika mau jujur, efek Pilkada Jakarta masih sangat terasa hingga saat ini. Luka bangsa ini belum sembuh kembali dan Amin Rais CS mulai lagi membakar api memanaskan situasi. Bayangkan jika di tengah situasi yang belum harmonis antar sesama anak bangsa, ditambah situasi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia,
Ditambah lagi dengan politik identitas di dalam masjid, mau jadi apa bangsa ini di tahun 2024 nanti? Kini Amin Rais dan kader Partai Umat sudah resmi menyatakan dukungannya ke Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Amin saat menutup rapat kerja nasional ke-1 Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2023. Adapun sebenarnya ada 3 nama bakal capres yang disetor oleh para kader kepengurus pusat Partai Umat. Mereka adalah Anies, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Namun menurut Amin yang paling antusias di antara ketiga orang tersebut adalah Anies Baswedan. Dari berbagai fakta ini memang patut ditakuti bahwa Amin Rais dan kawan-kawan akan membangkitkan lagi politik identitas atas nama agama untuk memenangkan Anies Baswedan. Jika bagi kelompok nasionalis, Pilgub DKI 2017 adalah neraka politik, maka bagi mereka, Pilgub DKI tersebut adalah api sejarah yang harus terus dikobarkan untuk kembali memenangkan Anies menjadi presiden. Jika ini yang akan terjadi, petaka Pilpres 2024 akan menjadi nyata di depan mata. Perpecahan masyarakat pasti kembali terjadi dan luka bangsa ini akan makin dalam dan makin sulit untuk disembuhkan. Kita berharap agar Amin Rais dan kawan-kawan bisa belajar dari sejarah dan mampu meredam nafsu politiknya untuk tidak menggunakan politik berbasis isu sara. Kita juga tentu berharap bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden mampu mengendalikan para pendukungnya dan memperingatkan mereka agar tidak menggunakan isu sara dalam Pilpres 2024. Namun jika memang hal itu terjadi, maka barisan kaum nasionalis tentu tidak tinggal diam berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan merah putih dan keutuhan NKRI. Dari undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib taat asas, memahami sejarah kemerdekaan kita, memahami ideologi bangsa, memahami Pancasila. Apa yang dilakukan oleh Partai Umat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa. Sehingga ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat akan menjadi wasit yang terbaik. Dan kami meyakini mereka yang mengedepankan politik identitas tidak akan mendapat tempat di dalam bumi Indonesia yang sangat plural ini.